KPP tidak ada di sana. KPP ada Gereja. Gereja Protestan. di sini tidak ada gereja Protestan. Katolik, semua Katolik. Semua di sini Katolik. Bapak Ibu, 95% gereja-gereja di Tanah Suci Katolik. I'm not going to tell you the details, but the most important thing that happened to this church during these 400 years was called the status quo. Please pay attention now. Okay. Status quo, that means three important churches were divided between three important kinds of Christians in the Holy Land. The three important churches are the Nativity Church, the first one, the Holy Sepulchre in Jerusalem, and the Assumption of Virgin Mary, just close to the Gethsemane Church, the Dormition School. Why these churches? Because they believe that these churches are the most important churches in the Holy Land. And who are the three communities who wanted to have their side, their pieces in them? First, the Greek Orthodox, then the Armenians Orthodox, and then the Catholics, the Roman Catholics. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve, saudara-saudariku umat Katolik. Dalam ajaran Gereja Katolik, di mana atau apakah Bunda Maria pernah dimakamkan, tidak dijelaskan dengan pasti. Paus Pius ke-12 menyatakan pada 1 November 1950 di dalam Dogma Munificentissimus Deus bahwa, setelah menyelesaikan tugasnya di dunia, Perawan Maria diangkat jiwa dan raga ke dalam kemuliaan surga. Jadi, baik pandangan bahwa Bunda Maria pernah dimakamkan atau langsung diangkat ke surga, keduanya dapat diterima oleh Gereja Katolik. Bukankah Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 3, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Sejak deklarasi ini, jutaan umat Kristen datang untuk berdoa di makam kosong Bunda Maria, yang terletak di bagian timur Yerusalem saat ini. Sebuah gereja yang telah lama hancur, dibangun di sekitar makam kosong Bunda Maria tersebut pada abad ke-5. Saat ini, makam tersebut berada di dalam gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang dibangun pada era Perang Salib. Kitab Wahyu bab 12 merupakan gambaran keberadaan Maria di surga dan pengangkatannya ke surga merupakan pula gambaran masa depan kebangkitan yang menanti murid-murid Yesus yang setia. Kepercayaan pengangkatan Maria ke surga bukanlah hal baru. Dokumen Liber Requii Maria, buku perihal beristirahatnya Bunda Maria, dari abad ketiga atau keempat menegaskan hal ini, juga Uskup Santo Melito dari Sardis yang wafat tahun 180 Masehi. Ada yang mempercayai Maria wafat di Efesus tempat ia berdiam di masa tua bersama Yohanes. Namun tradisi dan tulisan apokrif terdahulu menyatakan Yerusalem adalah tempatnya. Tradisi menyatakan bahwa semua rasul, kecuali Thomas yang baru hadir 3 hari kemudian dari India. Ia hadir saat Bunda Maria wafat. Ketika seorang Yahudi mencoba menghalangi pemakaman dengan memegang erat keranda, kedua tangan orang ini lepas dari tubuhnya. Tangannya itu baru melekat kembali berkat doa permohonan para rasul serta pertobatan orang tersebut. Dalam tulisan Kepergian Maria, The Passing of Mary, yang dianggap berasal dari Yusuf dari Arimatea, Rasul Thomas dianggap satu-satunya saksi pengangkatan Maria ke surga dan Maria menjatuhkan tali ikat pinggangnya dari langit sebagai bukti. Ketika atas permintaan Thomas, makam Bunda Maria dibuka, ternyata makam ini kosong. Tentu saja kisah tersebut ini tidak ada di dalam Alkitab. Itulah mengapa hanya 4 gereja apostolik yang berpegang pada tradisi gereja selain pada Alkitab, tentu saja, yang mengerti kisah ini. Gereja-gereja apostolik itu adalah gereja Timur Asiria,
Gereja Ortodoks Oriental, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Katolik. Komunitas Kristiani Sola Scriptura tidak pernah akan mengenal kisah penting ini, yaitu Ibunda Yesus diangkat ke surga oleh putranya. Santa Birgitta dari Swedia yang hidup tahun 1303 sampai 23 Juli 1373 adalah seorang santa, mistikus, peziarah, dan pendiri dari Ordo Santa Brigitta. Ia menyatakan bahwa saat kunjungannya di gereja segala bangsa atau gereja Taman Getsemani, Bunda Maria menampakkan diri padanya dan menyatakan kebangkitan dan pengangkatannya ke surga pada hari ketiga. Gereja Makam Maria di Yerusalem tersembunyi di bawah tanah yang ditinggikan di lembah Kidron dekat gereja segala bangsa atau gereja Taman Getsemani. Gereja bundar di atas Makam Maria yang ditemukan sekitar tahun 455 ini, mula-mula dibangun Mauritius Tiberius, tahun 582 hingga 602, namun dihancurkan tentara Persia pada tahun 614. Gereja ini dibangun kembali dan seorang peziarah Armenia Arkulfo pada tahun 680 mencatat bahwa gereja ini terdiri dari 2 tingkat. Di tingkat atas ada 4 altar dan bagian bawah mempunyai altar pada ujung timur dan Makam Maria di sebelah kanan. Namun prajurit perang salib hanya menemukannya sebagai reruntuhan dan membangunnya kembali tahun 1130 ditambah biara Benediktin dengan kolom-kolom gotik awal, fresko merah atas hijau dan 3 menara untuk melindunginya. Ratu Yerusalem Melisande, tahun 1131 hingga 1153, dimakamkan pada tahun 1161 di menara ini. Gereja Santa Prawa Maria diangkat ke surga atau Church of the Assumption, yang terletak di lembah Kidron yang tenang di kaki Bukit Zaitun, berdiri sebagai bukti pengabdian Kristen selama berabad-abad. Situs yang dihormati ini, yang diakini sebagai rumah bagi makam perawan Maria, menarik para peziarah dari seluruh dunia, menawarkan pengalaman spiritual yang mendalam di tengah-tengah batu-batu kuno Yerusalem. Saat kekalahan Perang Salib tahun 1187, Sultan Saladin menghancurkan seluruh bangunan gereja atas. Biarawan Fransiskan memelihara dan merestorasi gereja ini hingga diambil alih oleh Gereja Ortodoks Yunani pada tahun 1757. Umat Islam sebenarnya menghormati Makam Maria, karena Nabi Muhammad melihat sinar memancar dari makam ini saat Isra Miraj dari Mekah ke Yerusalem dan Khalifah Umar juga berdoa di Getsemani. Sebuah mihrab menghadap Mekah untuk tempat sholat dipahat di tembok batu sebelah selatan. Kini, turun beberapa tangga dari jalan, yang tersisa dari gereja atas hanyalah lapangan dengan portal sekitar tahun 1130 dan gerbang lengkung ditunjang 8 kolom marmer. Turun 7 tangga ke dalam terdapat 48 anak tangga lebar di mana kini terdapat makam Ratu Melisande. Anak tangga ke-20 menuju gereja bawah yang sebagian besar gua dalam batu, dan memperlihatkan desain Bizantin asli abad 5 serta berbentuk salib dengan palang tidak sama. Selain itu di sebelah kiri terdapat sebuah kapel yang dipersembahkan untuk Santo Yusuf, suami Bunda Maria, ayah dari Yesus di dunia. Inilah penampakan kapel Santo Yusuf tersebut. Dulunya, gereja ini adalah milik Ordo Fransiskan Gereja Katolik dari tahun 1363 hingga 1757 ketika Yerusalem berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Gereja tersebut dihancurkan dan mereka terusir dari situs suci ini. Setelah era Kekaisaran Ottoman, gereja ini kemudian diambil alih oleh gereja-gereja Ortodoks Timur. Gereja Ortodoks Yunani sekarang berbagi kepemilikan dengan Gereja Ortodoks Armenia, Ortodoks Suriah, Ortodoks Koptik, dan Gereja Ortodoks Ethiopia. Ketiga gereja yang disebutkan terakhir memiliki hak-hak kecil. Di sebelah kanan, tepat berseberangan dengan kapel Santo Yusuf, terdapat kapel yang dipersembahkan untuk orang tua Bunda Maria yaitu Santa Anna dan Santo Yoakim. Disinilah lokasi kapel untuk Santa Anna dan Santo Yoakim, orang tua Bunda Maria. Umat Muslim juga beribadah di sini.
Di dinding di sebelah kanan makam Maria terdapat sebuah mihrab atau tempat sholat kecil yang menunjukkan arah Mekah. Mihrab itu dipasang setelah penaklukan Saladin pada abad ke-12. Tempat ini juga suci bagi umat muslim karena mereka percaya bahwa Nabi Muhammad melihat cahaya di atas makam saudara perempuannya, Maria, dalam perjalanan Isra Mirajnya ke Yerusalem. Di pusat palang sebelah timur, panjang 52 kaki lebar 50 kaki terdapat makam kosong Bunda Maria abad pertama. Pada sisi menghadap pintu barat 3 lubang dibuat di batu makam untuk memungkinkan melihat isi dalamnya. Inilah makam kosong Bunda Maria. Bentuk makam ini mirip dengan makam kosong Tuhan Yesus di Gereja Makam Kudus atau Church of Holy Sepulchre. Jenazah Bunda Maria tidak ada di sini karena umat Kristen perdana yaitu gereja-gereja apostolik yaitu Gereja Katolik, Gereja Timur Assyria, Gereja Ortodoks Oriental, dan Gereja Ortodoks Timur percaya bahwa Bunda Maria telah diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya oleh Yesus, putranya. Di dalam makam kosong Bunda Maria ini terlihat banyak sekali surat-surat doa permohonan dari para peziarah. Umat Katolik dan umat gereja-gereja apostolik lainnya percaya Bunda Maria yang sudah berada di surga bersama putranya mendoakan mereka kepada Yesus, putranya. Mereka percaya bahwa doa permohonan dari Bunda Maria pasti akan dikabulkan putranya, seperti ketika Yesus mengabulkan permohonan Bunda Maria pada pesta perkawinan di Kana ketika air diubahnya menjadi anggur. Sebenarnya di dalam gereja Katolik tak terhitung mukjizat yang dilakukan melalui Bunda Maria dan itu masih terjadi hingga sekarang. Yang saya maksudkan di sini bukan tentang keajaiban penampakan Bunda Maria yang terjadi di beberapa tempat, melainkan mukjizat-mukjizat terkabulnya doa-doa permohonan melalui doa perantaraan Bunda Maria. Ini terjadi hampir di setiap minggu. Jika saat misa di gereja sebelum doa pembuka diumumkan bahwa misa ini dipersembahkan bagi keluarga A atau B karena terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, maka kita mengetahui bahwa ada mukjizat terjadi lagi melalui perantaraan Bunda Maria. Saya ulangi, ini terjadi hampir setiap minggu di seluruh gereja Katolik di seluruh dunia. Itu belum terhitung mukjizat yang terjadi di gereja-gereja apostolik lainnya seperti di Gereja Timur Assyria, Gereja Ortodoks Oriental, dan Gereja Ortodoks Timur. Ini adalah ikon gambar Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus yang terletak di bagian belakang dari makam Bunda Maria. Ikon ini adalah satu ikon Bunda Maria yang terpenting di Tanah Suci dan bagi umat Kristen. Di sebelah sana adalah dinding belakang makam Bunda Maria. Di sebelah depan, tepat di sisi kiri pintu masuk terdapat sebuah ikon lukisan saat Bunda Maria diangkat jiwa dan raganya ke surga oleh Yesus putranya. Digambarkan seluruh Rasul Yesus berkumpul pada saat wafatnya Bunda Maria. Jadi walaupun dogma Bunda Maria diangkat ke surga ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 di Roma dalam salah satu konstitusi apostolik berjudul Munificentissimus Deus, tetapi dogma ini juga diimani oleh seluruh gereja apostolik. Siapa saja gereja apostolik itu di dunia ini selain gereja Katolik? Seluruhnya ada 4 gereja apostolik yang dulunya adalah satu gereja. Tetapi sayangnya mereka skismatik dengan gereja Katolik, karena menerima heresi yang mereka ikuti dan menolak konsili-konsili gereja Katolik yang menentang heresi-heresi tersebut. Ketiga gereja apostolik lainnya itu adalah Gereja Timur Assyria, Gereja Ortodoks Oriental, dan Gereja Ortodoks Timur. Inilah keempat gereja perdana yang dulu hanya ada satu gereja yang didirikan Yesus di atas Petrus, sang batu karang. Itulah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Marilah kita doakan untuk kesatuan seluruh gereja apostolik tersebut seturut kehendak dan doa Kristus sendiri, ut omnes unum sint, agar mereka menjadi satu. Sisi bagian ini adalah sisi gereja Ortodoks Armenia. Anda bisa melihat bagaimana di sekeliling dinding dipenuhi dengan ikon-ikon lukisan Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef, dan para rasul. Di atas langit-langit gua digantung dupa-dupa yang bukan hanya menjadi dekorasi tetapi menyebarkan aroma yang unik serta lampu-lampu tabernakel digunakan di gereja-gereja Katolik dan gereja-gereja apostolik. Perjanjian Baru memang tidak menyebutkan akhir hidup Maria. Tetapi beberapa sumber apokrif awal, seperti Transitus Maria, menggambarkan kematian dan penguburannya di Yerusalem.
Karya-karya ini tidak pasti keasliannya dan tidak diterima sebagai bagian dari kanon kitab suci Kristen. Namun, menurut sarjana Alkitab Lino Cignelli, semuanya dapat ditelusuri kembali ke satu dokumen primitif, prototipe Yahudi Kristen, yang ditulis dengan jelas di dalam gereja induk Yerusalem pada suatu waktu selama abad kedua, dan, kemungkinan besar, disusun untuk penggunaan liturgi tepat di makam Bunda Maria. Sejak awal, tradisi telah menetapkan bahwa prototipe tersebut ditulis oleh Lucius Carinus, yang dikatakan sebagai murid dan rekan sekerja Santo Yohanes Penginjil. Menurut perhitungan Transitus Maria, Maria berusia tidak lebih dari 50 tahun pada saat kematiannya. Klaim lain yang bertentangan diajukan, bahwa perawan Maria meninggal dan dimakamkan di kota Efesus, yaitu di Turki saat ini. Klaim ini sebagian didasarkan pada kisah Injil bahwa Kristus di kayu salib mempercayakan perawatan Maria kepada Santo Yohanes, yang kemudian pergi ke Efesus. Namun, semua tradisi paling awal menempatkan akhir hidup Maria di Yerusalem, seperti yang dijelaskan oleh Catholic Encyclopedia sebagai berikut. Karya-karya apokrif dari abad kedua hingga abad keempat semuanya mendukung tradisi Yerusalem. Menurut kisah Santo Yohanes oleh Prokurus, yang ditulis tahun 160 hingga 170, oleh Lensius, Santo Yohanes Penginjil pergi ke Efesus ditemani oleh Prokurus sendirian dan pada usia yang sangat lanjut, yaitu setelah kematian Bunda Maria. 2 Surat B. Inati Missa Santo Giovanni, yang ditulis sekitar tahun 370, menunjukkan bahwa perawan terberkati menghabiskan sisa hidupnya di Yerusalem. Surat Dionysius dari Areopagita kepada Uskup Titus tahun 363, Joannis Liber de Dormitione Maria, abad ketiga hingga keempat, dan Risalah de Transitu B.M. Virginis, abad keempat, menempatkan makamnya di Getsemani. Tidak pernah ada tradisi yang menghubungkan kematian dan penguburan Maria dengan kota Efesus. Sekarang mari kita ikuti prosesi peringatan perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang dirayakan setiap tanggal 15 Agustus di Yerusalem oleh Gereja Katolik. Saat ini kita sedang menuju ke gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang letaknya di Lembah Kidron, Yerusalem. Lokasinya sangat dekat dengan Taman Getsemani di mana terletak gereja segala bangsa atau gereja Getsemani tempat Yesus berdoa di malam terakhir hidupnya. Di belakang kita, tidak terlihat pada gambar video, adalah kota Yerusalem tua dengan tembok-tembok yang mengelilinginya, di mana di dalamnya adalah lokasi jalan salib Tuhan Yesus dan gereja makam kudus tempat di mana Golgota dan makam Tuhan Yesus berada. Lonceng gereja Taman Getsemani sudah mulai berdentangan. Pertanda misa perayaan Santa Maria diangkat ke surga akan segera dimulai dan dilaksanakan langsung di gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Inilah gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dulunya gereja ini adalah gereja Katolik. Namun sekitar tahun 1757 pada zaman Kekaisaran Ottoman Turki menguasai Yerusalem, gereja ini dihancurkan dan para biarawan Ordo Fransiskan yang menjaga gereja ini terusir dari situs ini. Setelah era Kekaisaran Ottoman berakhir, gereja ini lalu diambil alih oleh Gereja Ortodoks Timur hingga saat ini. Bagian terakhir yang tersisa dan tetap menjadi milik gereja Katolik adalah sebuah gereja goa yang berada di samping gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Misa dimulai dari gereja gua yang letaknya tepat di samping kanan gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kemudian uskup, para imam, biarawan dan biarawati serta para umat melakukan prosesi masuk ke dalam gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga dan mengunjungi makam kosong Bunda Maria. Mereka berdoa di depan makam kosong Bunda Maria dan menyanyikan lagu Ave Maria sebelum satu persatu masuk ke dalam makam kosong Bunda Maria dan berdoa sejenak di situ. Nama gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga mencerminkan kepercayaan Kristen bahwa Maria diangkat ke surga secara jasmani. Kepercayaan ini disebutkan dalam sumber-sumber apokrif awal,
serta dalam khotbah-khotbah yang diautentikasi oleh orang-orang Kudus Timur seperti Santo Andreas dari Kreta dan Santo Yohanes dari Damaskus. Peristiwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga telah menjadi subjek seni Kristen selama berabad-abad dan hari perayaannya ditetapkan sebagai hari libur umum di Inggris oleh Raja Alfred yang Agung pada abad ke-9. Peristiwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga ditetapkan sebagai dogma Gereja Katolik oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Gereja-gereja Ortodoks Timur merayakan perayaan tertidurnya Bunda Allah pada tanggal 15 Agustus. Hari yang sama ketika Gereja Katolik merayakan pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kedua perayaan ini walaupun namanya berbeda tetapi inti perayaannya sama, yaitu memperingati Bunda Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya oleh Sang Kristus Putranya. Sekarang mari kita ikuti prosesi perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang diperingati Gereja Katolik di Yerusalem langsung di Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga, tempat di mana makam kosong Bunda Maria berada.
Omnipotens Spiritus Deus, qui Immaculata Virgine Maria, Fili Tui Genitrice, Ocore anima celeste gloria vita subsisti, concede quaesumus, utat superna semper intenti, ipsius gloria deiam esse consortes, per Christum Dominum nostrum. Pater noster, qui est in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. ora et fiat Las vita venere, et divina, nella venegge. Ave, Ave, Ave Maria. Cielo
Jane Betty, it's for you. I'm praying that everything is okay because I didn't hear it from you for a long time. Is empty, of course, and you can see that they are entering now, the Franciscans and then the rest, to the tomb to pray.
tuum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Kunjungan ke gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga di Yerusalem menjadi pengalaman spiritual yang mendalam. Suasana tenang dan khusyuk begitu terasa saat memasuki gereja. Arsitektur bangunan yang indah dan penuh sejarah seakan membawa kita kembali ke zaman di mana peristiwa agung pengangkatan Bunda Maria terjadi. Setiap sudut gereja seolah bercerita tentang iman yang kuat dan devosi umat Kristiani kepada Bunda Maria. Yang paling membekas dalam ingatan adalah saat berdiri di depan makam kosong Bunda Maria. Di sana, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus dan ibundanya yang begitu nyata. Kita dapat membayangkan Bunda Maria yang tersenyum penuh kasih, memandang umat putranya dengan penuh cinta. Dalam doa, kita bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan Yesus berikan dan memohon perlindungannya. Pengalaman ini semakin memperkuat iman dan mengingatkan kita akan pentingnya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan Bundanya. Kunjungan ke Yerusalem dan gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini menjadi perjalanan spiritual yang tak terlupakan. Selain mengunjungi tempat-tempat bersejarah, kita bisa juga berkesempatan untuk bertemu dengan umat Katolik dan Kristiani lainnya dari berbagai negara. Pertukaran budaya dan pengalaman spiritual dengan mereka semakin memperkaya wawasan kita. Kita pulang dengan hati yang penuh sukacita dan semangat untuk terus menyebarkan kasih Tuhan kepada sesama. Saya turut mendoakan kepada saudara-saudari yang menyaksikan video ini agar suatu saat boleh berkunjung ke Tanah Suci dan melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab sungguh-sungguh menjadi hidup. Tuhan Yesus memberkati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang